Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Baik sahabat, kali ini ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita membahas mengenai persamaan kuadrat. Masih mengenai persamaan kuadrat. Ini merupakan materi untuk kelas 11 SMK. Untuk kali ini yang kita pelajari adalah mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Andaikan terdapat sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 yang diketahui akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka yang pertama adalah X1 tambah X2, artinya adalah X1 dan X2 nya kita jumlahkan, bisa dikatakan jumlah akar ya, itu nanti bisa didapatkan dari negatif B per A. Kemudian untuk X1 kali X2, yaitu hasil kali akarnya, itu nanti bisa diperoleh dengan cara perbandingan antara C dengan A. Nah, kemudian sahabat, dari dua rumus ini, dari rumus jumlah akar, kemudian hasil kali akar, nanti apabila kita menemukan bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka bisa kita rubah ke dalam bentuk jumlah dan hasil kali akar sesuai dengan aljabarnya ya, yaitu X1 ditambah X2 kuadrat, jadinya jumlah akar dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2, 2 kali hasil kali akar. Kemudian nanti jika menemukan bentuk pangkat 3, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, itu nanti didapat dari jumlah akar, yaitu X1 ditambah X2, kita pangkatkan 3, kemudian dikurangi 3 kali X1 kali X2, hasil kali akarnya, lalu dikalikan dengan X1 tambah X2, yaitu jumlah akarnya. Begitu sahabat. Oke, nanti untuk simbol akar tergantung soal ya, ada yang X1 X2 mungkin, atau mungkin simbol nama akarnya misalnya dinamai dengan alfa beta, atau mungkin ada yang menamai dengan M dan N, atau mungkin P dan Q, begitu nih. Intinya terdapat sepasang akar dari sebuah persamaan kuadrat. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, diketahui akar dari suatu persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka tentukan hasil dari yang pertama x1 ditambah x2, kemudian x1 dikali x2, dan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, nanti untuk langkah pertama kita tentukan dulu berapa A, berapa B, dan berapa C dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Dari persamaan kuadrat ini nilai A-nya jelas berapa sahabat? 1. Nilai B-nya berapa? 4. Lalu nilai dari C berapa? Negatif 2. Oke, selanjutnya tinggal dimasukkan sahabat. X1 ditambah X2 itu adalah jumlah akar. Jumlah akar diperoleh dari min B per A. Min B-nya berapa? 4. A-nya berapa? 1. Jadinya sama dengan negatif 4. Kemudian yang B, X1 kali X2 itu adalah untuk hasil kali akar. Hasil kali akar bisa didapatkan dari C per A. C-nya berapa? Negatif 2. A-nya 1. Jadinya negatif 2. Kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, kalau bentuk ini kita rubah dulu ya sahabat. Nah, ngubahnya kayak tadi, yaitu X1 ditambah X2 kita kuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Tinggal masukin sahabat. Nah, ini kan jumlah. Jumlah kan kita bisa peroleh dari hasil A ya, tinggal masukkan aja berarti negatif 4. Hati-hati, kalau negatif berpangkat haruslah dikurung, dikurangi 2 kali. Nah, ini kan hasil kali berapa? Negatif 2. Nah, masukin sama dengan negatif 4 dikuadrat 16, negatif dikali negatif jadinya positif, 2 dikali 2 4.
16 ditambah 4, 20. Oke. Contoh yang selanjutnya. Diketahui akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan yang pertama alfa tambah beta. Sama sahabatnya tinggal masukkan. Ini tentukan dulu bisa berapa A, B, dan C-nya. Oke. Berapa A? 1. Berapa B? 4. Berapa C? Negatif 2. Oh, sama dengan soal pertama ya. Tinggal masukkan. Ini kan jumlah akar, berarti min B per A. Min B-nya 4, A-nya 1. Min 4. Lalu hasil kali akar C per A, tinggal masukin C-nya berapa? Negatif 2. A-nya berapa? 1. Oke, kebetulan soalnya sama ya dengan soal pertama. Nah, berikutnya adalah 1 per alfa ditambah 1 per beta. Nah, ini bentuk pecahan. Untuk mengoperasikan bentuk pecahan yang dijumlahkan, syaratnya diapakan dulu sahabat? Tentunya penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, untuk penyebutnya kita buat sama, dikalikan aja alfa kali beta. Selanjutnya, alfa karena jadinya dikali dengan beta, maka nanti pembilangnya juga dikali dengan beta. Jadinya 1 kali beta adalah beta. Lalu yang suku kedua, beta jadinya dikalikan dengan alfa, maka nanti yang atas juga dikali dengan alfa. Jadinya 1 kali alfa adalah alfa. Tinggal masukkan alfa tambah betanya kan sudah didapat dari jawaban A, yaitu negatif 4. Alfa kali betanya bisa diperoleh dari jawaban B, yaitu negatif 2. Negatif dibagi negatif jadinya positif. Oke. Demikian sahabat untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.